Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi berjudul Pre-touch Sensing and Touchscreen Technology. Yang pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu Human Computer Interaction atau HCI. Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer serta bagaimana sistem tersebut dirancang agar mudah, efektif, dan nyaman digunakan. HCI merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, psikologi, desain grafis, ergonomi, ilmu kognitif, serta sosiologi. Tujuan utama dari HCI adalah menciptakan antarmuka atau interference yang dapat membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan mudah dan efisien. Ada beberapa tujuan dari HCI. Yang pertama ada effectiveness, yaitu kemampuan sistem membantu pengguna mencapai tujuan dengan benar. Yang kedua, efisiensi, seberapa cepat dan mudah tugas dapat diselesaikan. Yang ketiga, keamanan, melindungi pengguna dari kesalahan dan risiko. Dan terakhir, kepuasan, tingkat kenyamanan pengguna saat menggunakan sistem. Mengapa HCI penting? Hampir semua teknologi menggunakan prinsip-prinsip HCI untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tanpa HCI, sistem menjadi sulit digunakan, pengguna mudah melakukan kesalahan, produktivitas menurun, serta pengguna dapat merasa frustasi. Ada beberapa contoh dari penerapan HCI, seperti pada smartphone. HCI diterapkan melalui teknologi touchscreen, gesture, face recognition, maupun voice assistant. Pada ATM, HCI membantu pengguna melakukan transaksi dengan mudah, seperti menu yang jelas, tombol yang mudah dipahami, dan instruksi langkah demi langkah. Selanjutnya, smart home memungkinkan pengguna mengendalikan perangkat rumah secara mudah, seperti menyalakan lampu dari smartphone dan mengatur suhu AC secara otomatis. Keempat, ada mobil pintar. Penerapan HCI pada mobil pintar ada pada dashboard digital, GPS navigation, serta voice command. Dan yang terakhir ada pada Smart TV. Penerapan HCI dalam Smart TV menggunakan berbagai metode interaksi seperti remote control, voice control, serta smart control. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pre-touch Sensing. Pre-touch Sensing adalah teknologi yang memungkinkan perangkat mendeteksi keberadaan jari, stylus, atau objek lain sebelum benar-benar menyentuh permukaan layar. Dengan kata lain, sistem dapat mengetahui bahwa jari pengguna sedang mendekati layar dan mempersiapkan respon sebelum sentuhan terjadi. Ada beberapa manfaat dari penggunaan Pre-touch Sensing. Yang pertama, respon lebih cepat. Sistem dapat mempersiapkan aksi sebelum sentuhan terjadi. Seperti pada contohnya, saat jari mendekati tombol virtual, sistem sudah mulai memuat fungsi yang diperlukan. Yang kedua, prediksi tindakan pengguna. Sistem dapat memperkirakan apa yang akan dilakukan pengguna. Pada contohnya, kursor otomatis bergerak ke arah yang diprediksi akan dipilih. Yang ketiga, user experience akan terasa lebih baik. Interaksi terasa lebih alami, lebih responsif, serta lebih intuitif. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja teknologi Pre-touch Sensing. Pre-touch Sensing itu merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat mendeteksi keberadaan jari pengguna sebelum benar-benar menyentuh layar. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan kecepatan respon dan pengalaman interaksi pengguna, dan proses dimulainya itu ketika jari pengguna mendekati permukaan layar. Pada tahap pertama, sensor akan mendeteksi adanya objek yang bergerak menuju layar. Selanjutnya, sensor mengidentifikasi keberadaan objek tersebut melalui perubahan medan listrik, cahaya, atau gelombang tertentu yang ditangkap oleh sensor. Setelah objek terdeteksi, sistem akan mengukur jarak antara jari dan layar. Informasi jarak ini sangat penting untuk menentukan seberapa dekat pengguna dengan permukaan layar sentuh. Pada tahap selanjutnya, algoritma akan memprediksi titik sentuhan berdasarkan arah gerakan dan posisi jari. Dengan kemampuan prediksi ini, sistem dapat memperkirakan lokasi sentuhan sebelum kontak fisik benar-benar terjadi. Dan terakhir, sistem mulai mempersiapkan respon yang diperlukan, seperti membuka menu, mempercepat proses input, atau mengaktifkan fungsi-fungsi tertentu. Karena proses ini dilakukan sebelum sentuhan benar-benar terjadi, maka interaksi menjadi lebih cepat dan terasa lebih responsif bagi pengguna. Nah, untuk mewujudkan teknologi Pre-touch Sensing, terdapat beberapa jenis sensor yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah capacitive sensor, yaitu sensor yang bekerja dengan mendeteksi perubahan muatan listrik yang berasal dari tubuh manusia. Teknologi ini merupakan sensor yang paling umum digunakan pada smartphone modern karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua adalah infrared sensor.
Yaitu sensor ini memanfaatkan sinar inframerah untuk mendeteksi keberadaan objek di dekat layar. Ketika sinar inframerah terhalang oleh jari, sistem dapat mengetahui bahwa terdapat objek yang mendekat. Dan selanjutnya adalah ultrasonic sensor. Sensor ini menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk mengukur jarak objek dengan menghitung waktu pantulan gelombang suara. Sistem dapat menentukan posisi dan jarak secara akurat. Kemudian ada yang namanya optical sensor. Sensor ini memanfaatkan kamera atau cahaya untuk mendeteksi gerakan dan posisi objek. Teknologi ini sering digunakan pada sistem yang membutuhkan pengenalan gerakan secara lebih detail. Dan terakhir adalah proximity sensor, yaitu sensor yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan objek dalam jarak tertentu dari layar. Nah, walaupun sederhana, sensor ini sangat efektif untuk mengetahui apakah pengguna sedang mendekati perangkat atau tidak. Lalu masing-masing sensor ini memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga pemilihannya bergantung pada kebutuhan perangkat, tingkat akurasi yang diinginkan, serta biaya dari implementasi tersebut. Nah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi layar sentuh atau touch screen teknologi. Touch screen adalah teknologi yang memungkinkan pengguna memberikan perintah secara langsung melalui sentuhan pada layar tanpa memerlukan perangkat input tambahan seperti keyboard atau mouse. Teknologi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1965 dan sejak saat itu terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, saat ini layar sentuh telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Diperkirakan terdapat lebih dari 10 miliar perangkat layar sentuh yang aktif digunakan di seluruh dunia. Angka ini menunjukkan betapa luasnya penerapan teknologi tersebut dalam berbagai bidang, mulai dari komunikasi, pendidikan, kesehatan hingga industri. Selain itu, sekitar 95% smartphone modern saat ini menggunakan teknologi layar sentuh sebagai metode interaksi utama antara pengguna dan perangkat. Perkembangan touchscreen juga menjadi fondasi lahirnya berbagai inovasi baru, termasuk teknologi pre-touch sensing yang telah kita bahas sebelumnya, dengan kemampuan mendeteksi dan merespon input secara lebih cepat. Teknologi layar sentuh terus berkembang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman, efisien, dan intuitif. Demikian penjelasan mengenai cara kerja pre-touch sensing, teknologi sensor yang mendukungnya, serta kaitannya dengan perkembangan teknologi layar sentuh. Kedua adalah capacitive touchscreen. Teknologi ini memanfaatkan muatan listrik dari tubuh manusia untuk mendeteksi sentuhan. Touchscreen jenis ini memiliki respon yang cepat, akurasi tinggi, dan mendukung fitur multi-touch. Oleh karena itu, capacitive menjadi teknologi yang paling banyak digunakan pada smartphone modern. Berikut adalah infrared touchscreen. Teknologi ini menggunakan sinar inframerah yang membentuk jaringan di permukaan layar. Ketika sinar terhalang oleh sentuhan, sistem dapat menentukan posisi sentuhan secara akurat. Teknologi ini sering digunakan pada layar berukuran besar dan kios informasi. Jenis terakhir adalah SAW atau Surface Acoustic Wave. Teknologi ini menggunakan gelombang ultrasonik yang merambat di permukaan kaca. Ketika layar disentuh, gelombang akan terganggu dan lokasi sentuhan dapat terdeteksi. Keunggulan utamanya adalah kualitas gambar yang sangat baik sehingga sering digunakan pada monitor profesional. Jika dibandingkan, masing-masing teknologi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dari segi akurasi, resistif memiliki akurasi sedang, sedangkan kapasitif dan infrared memiliki akurasi yang tinggi. SAW bahkan menawarkan akurasi yang sangat tinggi. Dari segi biaya, resistif merupakan pilihan yang cepat dan paling ekonomis. Kapasitif berada pada kategori menengah, sementara infrared dan SAW memiliki biaya yang lebih tinggi. Untuk fitur multi-touch, hanya kapasitif dan infrared yang mendukung penggunaan beberapa jari secara bersamaan. Fitur ini sangat penting pada perangkat modern seperti smartphone dan tablet. Berdasarkan penggunaannya, resistif banyak digunakan pada ATM dan perangkat industri. Kapasitif pada smartphone, infrared pada layar besar dan kios digital, sedangkan SAW banyak digunakan pada monitor profesional. Penggunaan touchscreen memiliki berbagai kelebihan dibandingkan metode input konvensional. Kelebihan pertama adalah mudah digunakan karena antarmukanya intuitif dan dapat dipahami oleh hampir semua pengguna. Kedua, touchscreen lebih responsif dan cepat karena pengguna dapat berinteraksi langsung dengan layar tanpa memerlukan perangkat tambahan seperti mouse. Ketiga, interaksi yang diberikan terasa lebih alami karena pengguna cukup menyentuh objek yang ditampilkan pada layar. Selain itu, perangkat dengan touchscreen umumnya lebih portable dan praktis karena desainnya lebih ringkas. Touchscreen juga mendukung fitur multi-touch yang memungkinkan berbagai gestur seperti swipe, pinch, dan zoom, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman dan efisien. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari teknologi touchscreen. Kekurangan yang pertama adalah mudah kotor, karena pengguna harus menyentuh layar secara langsung. Sidik jari, debu, dan noda akan mudah menempel pada permukaan.
Hal ini dapat mengurangi kenyamanan penggunaan dan membuat tampilan layar terlihat kurang bersih. Kekurangan yang kedua adalah boros daya. Perangkat dengan touchscreen umumnya membutuhkan konsumsi baterai yang lebih besar dibandingkan perangkat yang menggunakan tombol fisik. Hal ini disebabkan karena layar harus terus aktif untuk mendeteksi sentuhan pengguna. Kekurangan yang ketiga adalah mahal diperbaiki. Jika layar sentuh mengalami kerusakan, biaya perbaikannya relatif tinggi karena komponen layar dan sensor sentuh biasanya terintegrasi menjadi satu bagian. Dan yang terakhir adalah kurang nyaman untuk mengetik dalam waktu yang lama. Tidak ada tombol fisik membuat pengguna tidak mendapatkan umpan balik saat menekan tombol, sehingga proses mengetik bisa terasa lebih lambat atau kurang nyaman dibandingkan menggunakan keyboard. Jadi meskipun touchscreen menawarkan kemudahan penggunaan, teknologi ini tetap memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara touchscreen dan human computer interaction. HCI adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer atau perangkat digital. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang mudah digunakan, efektif, dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Pada slide ini terdapat 4 aspek utama HCI yang didukung oleh teknologi touchscreen. Yang pertama adalah usability. Dengan touchscreen, pengguna dapat langsung menyentuh ikon atau menu yang diinginkan tanpa harus menggunakan perangkat tambahan seperti mouse atau keyboard. Hal ini membuat penggunaan perangkat menjadi lebih mudah dipelajari. Yang kedua adalah efisiensi. Jadi touchscreen memungkinkan pengguna melakukan berbagai perintah dengan cepat melalui sentuhan, geseran, atau gestur tertentu. Karena itu proses interaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Yang ketiga adalah efektivitas. Pengguna dapat mencapai tujuan dengan lebih tepat karena objek yang diingin pilih dapat langsung disentuh pada layar. Ini mengurangi kemungkinan kesalahan saat berinteraksi. Dan yang keempat adalah kepuasan pengguna atau satisfaction. Jadi desain yang intuitif dan responsif membuat pengguna merasa lebih nyaman dan puas saat menggunakan perangkat berbasis touchscreen. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi touchscreen berperan penting dalam meningkatkan kualitas interaksi antara manusia dan komputer melalui kemudahan penggunaan, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna. Dan selanjutnya yang terakhir adalah saya akan menjelaskan adalah teknologi touchscreen dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini touchscreen telah menjadi bagian penting dari berbagai perangkat yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah smartphone. Hampir semua smartphone modern menggunakan layar sentuh sebagai media utama untuk berkomunikasi, mengakses internet, bermain game, dan menjalankan berbagai aplikasi. Yang kedua adalah tablet. Tablet memanfaatkan touchscreen untuk memudahkan pengguna dalam belajar, bekerja, membaca dokumen, maupun menikmati konten multimedia. Yang ketiga adalah ATM. Saat ini banyak mesin ATM telah menggunakan layar sentuh untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi seperti penarikan uang dan pengecekan saldo. Dan yang keempat adalah Smart TV. Dengan touchscreen atau perangkat pendukung layar sentuh, pengguna dapat mengakses berbagai fitur hiburan dengan lebih mudah dan interaktif. Yang kelima adalah kios atau mesin layanan mandiri. Kios sering ditemukan di pusat perbelanjaan, bandara, rumah sakit, dan stasiun untuk membantu pengguna memperoleh informasi atau melakukan layanan secara mandiri. Dan yang terakhir adalah mobil pintar. Banyak kendaraan modern telah dilengkapi layar sentuh untuk mengontrol navigasi, sistem hiburan, pengaturan AC, hingga berbagai fitur kendaraan lainnya. Dari berbagai contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa teknologi touchscreen telah diterapkan secara luas karena mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan perangkat digital. Pada bagian ini saya akan melanjutkan slide tentang studi kasus. Yang pertama, mari kita lihat studi kasus nyata dari para raksasa teknologi dalam menerapkan touchscreen teknologi. Pertama ada Apple. Melalui produk iPhone-nya, Apple sukses mempopulerkan teknologi Keys Type touchscreen pada tahun 2007. Inovasi ini sangat revolusioner karena membawa fitur multi-touch dan smooth scrolling yang super mulus. Hingga kini, Apple terus melengkapinya dengan fitur unggulan seperti Retina Display, Force Touch, dan haptic feedback. Kedua, Samsung. Melalui Galaxy S Series, Samsung menghadirkan layar AMOLED dengan sentuhan yang ultra responsif. Berbeda dengan kompetitornya, Samsung memiliki keunggulan kompetitif berupa dukungan stylus S Pen, layar Super AMOLED, hingga fitur DeX mode. Ketiga ada Tesla. Di industri otomotif, Tesla menghadirkan Tesla touchscreen berupa layar sentuh raksasa berukuran 17 inci.
Layar ini berfungsi untuk mengontrol seluruh fungsi kendaraan secara terpusat tanpa memerlukan tombol fisik sama sekali. Lengkap dengan fitur over the air, update, dan auto navigation. Baru selanjutnya masa depan teknologi interaksi. Melihat studi kasus tersebut, bagaimana masa depan teknologi interaksi manusia dan komputer selanjutnya? Perkembangannya diprediksi akan berjalan sangat pesat. Kini, kita sudah mulai menggunakan touch interaction, yaitu interaksi tanpa sentuhan langsung melalui sensor proximity dan gestur. Tahun 2026, kita memasuki era gesture control, di mana kita bisa mengontrol penuh perangkat hanya dengan gerakan tangan di udara. Tahun 2027 mungkin akan hadir AI interaction, di mana kecerdasan buatan dapat memprediksi niat pengguna sebelum kita melakukan aksi nyata. Dan di tahun 2028 mungkin akan adanya teknologi bergeser ke HR atau VR interface, sebuah layar virtual di dalam ruang 3D yang didukung oleh haptic feedback. Dan tahun 2030 ke atas mungkin kita akan mencapai era spatial computing, di mana proses komputasi akan menyatu sepenuhnya dengan lingkungan fisik di sekitar kita. Lalu selanjutnya kesimpulan. Sebagai penutup presentasi kami, ada 3 kesimpulan utama yang dapat kita ambil. Yang pertama, free touch sensing mempercepat interaksi. Teknologi ini mampu mendeteksi jari sebelum menyentuh permukaan, sehingga sistem dapat merespon jauh lebih cepat dan akurat. Yang kedua, touchscreen menjadi standar utama. Teknologi layar sentuh kini telah terbukti menjadi komponen utama yang tidak terpisahkan di hampir semua perangkat modern saat ini. Lalu peningkatan kualitas HCI. Kedua teknologi ini secara nyata berhasil meningkatkan seluruh dimensi kualitas interaksi manusia dan komputer, mulai dari usability, efisiensi, effectiveness, hingga satisfaction atau kepuasan pengguna. Sebab pada akhirnya teknologi interaksi akan terus berkembang, dan prinsip HCI adalah fondasi utama dari setiap inovasi di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.